Kenapa beli properti? Kenapa invest di properti? Karena kita invest di properti, capital gain-nya nyata. Capital gain-nya nyata. Tahu capital gain-nya nyata dari mana? Kalau aset kita di refinance, di value oleh bank lebih tinggi kan? Oke? Dan harganya nyata-nyata naik. Nyata-nyata naik. Karena kalau kita jual dengan harga itu, kita dapat keuntungan kok. Kita bisa jual dengan harga lebih tinggi. Jadi ini adalah aset yang harganya nyata-nyata naik dan tidak pernah turun. Ini yang uniknya di properti. Harga nggak pernah turun. Saham harga bisa turun. Valas harga bisa turun. Oke? Emas, perak harga bisa turun. Tapi properti harga nggak pernah turun. Paling harganya pelan atau flat. Nanti naik lagi, tapi harga nggak pernah turun. Kecuali developernya ngaco, bawa duit lari, atau kompleksnya nggak keurus, harga turun. Secara umum properti harga nggak pernah turun. So this is real capital gain and never harga turun. That's why. Nah, ini yang paling besar alasannya. Saya akan sharing waktunya, ya. Ini paling besar alasannya. Ini alasan yang paling besar. Kenapa begitu banyak orang invest property? Karena in property, you can use other people's money. Dalam property, Anda bisa beli properti pakai uang orang lain. Catat ini baik-baik. Yuk kita catat ya. Anda catat karena ini semua peluru yang bisa Anda pakai waktu Anda menghadapi calon pembeli Anda. Anda tanya dia, Pak, kalau Anda mau beli saham sekarang, boleh nggak? Bisa nggak? Anda pergi ke bank, minta bank pinjaman 1 miliar untuk beli saham. Anda minta bank pinjaman 1 miliar. Bank tanya mau beli apa? Anda bilang mau beli saham. Jamin nggak dipinjam. Anda bilang ke bank, Anda mau pinjam 1 miliar dan Anda mau beli emas. Nggak dipinjam. Anda bilang ke bank, Anda mau pinjam 1 miliar, Anda mau buka usaha. Dia akan tanya, usaha apa? Dan dia akan lihat, dan ada usaha-usaha yang di-approve, ada usaha-usaha yang nggak di-approve. Ya, tergantung usahanya. Ya, dan kalaupun ada usahanya dia minta business plan. Dan katakanlah Anda kenal pimpinan cabang, akhirnya dia mau approve, ya, pinjaman 1 miliar. Akankah dia kasih kita 1 miliar seperti itu? Enggak. Dia tuh tanya, ada jaminan nggak? Kolesterolnya apa? Jaminannya rata-rata sertifikat rumah atau sertifikat tanah, betul? Lah, kita ini pemula, belum punya tanah, belum punya rumah, belum punya sertifikat. Adapun masih cicil, belum lunas, betul? Akan dipinjam nggak? Enggak. You see? Anda mau beli saham, mau beli emas, mau buka bisnis, mau pinjam uang dari bank. Umumnya nggak dikasih tanpa jaminan, berarti Anda harus punya jaminan. Kalau beli properti, coba lihat beli properti ya, di gambar. Ini properti. Harga properti katakan 1 miliar. Harga properti 1 miliar. Apakah Anda perlu blok 1 miliar? Nggak perlu. Nggak perlu. Anda hanya perlu bayar 20%, katakan 20%. 20%. Ya, berarti Anda bayar 20% di sini. Sisa 80%. Ini bank yang talangin. Bank yang talangin. Bank yang talangin. Dan hampir semua orang yang beli ini, ya, bahkan bank sudah disediakan. Tadi Anda lihat, dengarlah ya, ada BCA, ada Mandiri, ada bank UOB kalau nggak salah, atau UUB, ya, sudah ada. Right? Sudah disediakan. Berarti begitu Anda beli, ya, umumnya di ACC, ya udah approve. Ya. Dan Anda keluar duit 20%. Ya. Sisanya bank yang bayar. Jadi bank ambil 80%, bayarin. Dan Anda tinggal nyicil ke bank. Cicil lah ke bank, ya, katakan ambil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, cicil setiap bulan. Selama 10-15 tahun. Selama 10-15 tahun, nyicil. Dan cicilannya flat. Plus sekarang dengan karena marketnya low, bunganya pun lagi murah.
Berarti hemat dari dua sisi, betul? Hemat dari segi harga, hemat dari bunga. Oke, hemat. Next. Oke. Nah, itu pun jadi Anda beli 20% uang Anda, 80% uang bank udah bayar, Anda cicil. Oke? Dan rumah atau rukonya dalam waktu sebentar akan jadi. Katakan sini jadi. Oke? Sini jadi, Anda mau pakai juga boleh, Anda mau sewakan juga boleh. Anda bisa sewakan. Dan harga sewa semakin ke depan semakin tinggi dong. Oke, semakin ke depan semakin tinggi. Oke? Nah, awal-awal Anda kan harus DP. Ya, tetapi DP ini pun boleh cicil. Ini pun boleh cicil, nggak tahu cicil berapa kali. Oke, nah sambil Anda cicil, konstruksi masih berjalan. Jadi Anda beli ruko, pakai uang bank, pakai uang, lu bayar ini 20% pun, lu cicil nggak tahu berapa kali, you bayar sekecil ini, secuil ini, itu development jalan loh itu. Oke, dan nanti kelak awal-awal mungkin cicilan Anda bayar, nanti kelak sudah disewakan. Uang sewa itu pelan-pelan. Awal-awal uang sewa tidak mencukupi bayar cicilan, ya Anda harus nombok sedikit, tapi semakin ke sana karena harga sewa naik, tapi cicilannya flat. Semakin ke sana, semakin Anda bisa pakai uang penyewa untuk bayar cicilan Anda. Dan nanti ke depannya bahkan malah bisa ada sisa untuk uang jajan. Coba. Anda beli satu ruko 1 miliar, oke? Ini uang bank, ini DP Anda nyicil bertahap, sisanya uang developer, dan bayar cicilan uang penyewa, oke? Di mana lagi Anda bisa beli aset pakai uang orang lain? Ini uang orang lain semua. Dan jaminannya apa? Perlu nggak satu sertifikat rumah yang sudah lunas? Enggak. Perlu nggak satu sertifikat tanah yang sudah lunas? Enggak. Jaminannya apa? Jaminannya adalah ruko yang masih belum jadi itu jaminannya. Gila. Jadi ini satu-satunya aset yang Anda bisa beli di mana jaminan adalah dalam bentuk aset yang lo masih belum lunas, itu jaminannya. Selain dari itu, semua mesti lunas, baru sertifikat itu berlaku. Tapi ini, belum lunas aja udah jadi jaminan. This is the only asset instrument in the world that you can buy an asset and grow rich. You can buy the asset and grow rich using other people's money. This is incredible. Oke, nah maka sering saya jelasin ini, agen properti beli loh. Agen properti beli. Oke, kenapa? Iya, ini satu-satunya aset kita bisa pakai dengan uang kecil kita dapat uang besar. Uang kecil kita dapat uang besar. Dan katakan sampai harganya udah naik sampai sini. Sampai harganya udah naik sampai sini. Yang kita bayar di sini masih lebih kecil daripada kenaikan ini. Dan yang terakhir, yang gila adalah kalau kita jual di harga segini kelak dan kita dapat keuntungan ini, oke katakan harga naik ya sini dan kita dapat keuntungan ini semua, apa yang terjadi? Dari duit yang kita dapat, kita pakai untuk lunasin sisa keuntungan itu 100% milik kita. Nggak ada orang minta, bank nggak minta, saudara nggak minta, pakai uang orang lain untuk untung, dan keuntungan itu semua masuk ke kantong kita.